Halo, selamat datang di channel kami AJC Education. Jadi sudah lama tidak berjumpa, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini AJC Education akan membahas tentang hewan laut dalam. Tapi sebelum itu kami mohon support dan doanya supaya channel kami bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Membahas tentang hewan laut dalam, hanya mendengar itu saja kalian pasti sudah tahu bagaimana bentuk mereka. Iya, seperti yang kita ketahui hewan laut dalam memang kebanyakan memiliki wajah yang menyeramkan seperti mantan. Jangan menghina mantan itu percuma karena dia tidak nonton video ini. Oke lah kalau begitu, kita lanjut. Hewan laut dalam memang memiliki bentuk dan wajah menyeramkan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor ekosistem laut dalam yang sangat gelap, seperti hati. Sinar matahari tidak dapat menembus laut dalam. Hal inilah menjadikan hewan di laut dalam berevolusi dan hidup menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kenapa bisa gelap begini? Apakah admin belum bayar listrik? Ini bukan mati lampu tapi ini adalah ilustrasi laut dalam yang gelap. Baiklah, daripada kebanyakan ngomong, mending kita mulai saja. Inilah hewan-hewan penghuni laut dalam. Burung layang-layang hitam, Chiasmodon niger, adalah spesies ikan laut dalam di keluarga Chiasmodontidae. Ia dikenal karena kemampuannya menelan ikan lebih besar dari dirinya sendiri. Perut ikan ini sangat elastis, kemampuan khususnya berguna untuk menyimpan banyak makanan bukan banyak kenangan. Selain perutnya yang elastis, dia juga memiliki gigi tajam yang berguna untuk menangkap mangsanya. Pada saat remaja, ikan black swallower hidup di perairan yang lebih dangkal. Secara bertahap masuk lebih dalam dan lebih dalam. Saat mereka dewasa, beberapa ikan dapat ditemukan di kedalaman 150 meter atau 492 kaki. Dan posisi terdalam yang pernah ditemukan saat ukuran dewasa adalah pada kedalaman 3.900 meter atau 12.795 kaki. Nama ilmiahnya, Vampirodontis invernalis, punya makna secara harfiah, cumi-cumi vampir dari neraka. Inspirasi penamaannya ini datang dari warna tubuhnya yang gelap kemerahan. Tentakel mirip jubah, dan matanya yang berwarna merah atau biru tergantung pencahayaan. Biarpun namanya cumi-cumi, cumi-cumi vampir bukanlah cumi-cumi. Mereka juga bukan gurita. Makhluk satu ini begitu unik sampai dimasukkan ke kategori tersendiri oleh para ilmuwan. Mereka masuk dalam superordo yang sama bersama gurita yakni Octopodiformes. Bedanya, cumi-cumi vampir punya ordonya sendiri. Vampiromorphida. Di dalam ordo ini, cumi-cumi vampir jadi satu-satunya anggota yang masih hidup. Menurut NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mereka berevolusi dari nenek moyang gurita. Berdasarkan catatan fosilnya, garis keturunan mereka bermula sekitar 165 juta tahun lalu. Cumi-cumi vampir mendiami perairan laut tropis dan hangat di seluruh dunia. Habitat mereka meliputi wilayah kedalaman laut yang super dingin, gelap, dan minim oksigen. Kamu bisa menemukan mereka di kedalaman antara 300-3000 meter. Tutur laman AZ Animals. Jumlah populasi mereka masih belum diketahui pasti. Tapi NOAA mengungkapkan kalau spesies unik ini tidak terancam kepunahan. Cumi-cumi dikenal memiliki tinta hitam yang disemburkan saat berada dalam bahaya. Tapi tidak untuk cumi-cumi vampir, cumi-cumi ini tidak punya tinta. Tapi dia punya cinta. Ikan bernama Macropina microstoma yang memiliki kepala transparan. Seperti dilansir Oddity Central, ikan yang ditemukan di Central Coast, California oleh Monterey Bay Aquarium Research Institute, MABRI, memang memiliki kepala transparan dan hanya terisi cairan bening saja. Sedangkan dua tonjolan berwarna hijau di dalam kepalanya, merupakan mata yang digunakan ikan ini untuk berburu mangsa. Mata yang besar tersebut digunakan ikan yang juga dikenal dengan nama barei ini.
Untuk memburu mangsa berupa plankton dan juga untuk mendapatkan visualisasi maksimal di habitatnya yang berada di laut dalam dengan kedalaman 2000 hingga 2600 kaki di bawah permukaan laut. Spesies ini sebenarnya pernah ditemukan pada tahun 1939, namun ketika itu ikan ini sudah dalam keadaan mati dan ikut terangkat di jaring nelayan ikan. Namun dengan adanya video ini baru diketahui bagaimana ikan Macropina microstoma yang hidup di habitat aslinya. Sebelum banyak digunakan sebagai meme di internet, banyak ilmuwan yang sangat penasaran dengan spesies ini. Dalam keluarga spesies Cycroluthidae, ikan ini sering juga disebut kepala gendut karena bentuknya. Namun bentuk yang sering diangkat di internet ini sebenarnya tidak demikian aslinya. Spesies blobfish dapat ditemukan di kantung-kantung terdalam di laut di kedalaman antara 600 sampai 1200 meter. Di dasar laut seperti ini, tekanan bisa lebih dari 100 kali dari permukaan dan ikan ini bisa beradaptasi. Tubuh ikan ini sangat licin dengan tulang lunak dan sangat sedikit otot. Bila terjaring dan diangkat ke permukaan, dekompresi dapat membuat ikan ini melebar dan kulitnya melentur. Ikan blob mendapatkan gelar sebagai ikan dengan wajah terjelek di dunia. Walaupun dengan gelar yang seperti itu, dia akan tetap sabar untuk menjalani hidupnya. Stomidae adalah keluarga ikan pari laut dalam, termasuk ikan naga berduri. Mereka cukup kecil, biasanya sekitar 15 cm, hingga 26 cm. Ikan ini adalah predator puncak dan memiliki rahang besar yang dipenuhi gigi seperti taring. Mereka juga mampu mengayunkan neurokranium dan sistem rahang atas, yang mengarah ke pembukaan rahang lebih dari 100 derajat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi mangsa yang sangat besar, seringkali 50% lebih besar dari panjang standar mereka. Lophiiformes atau ikan sumut ganda adalah ordo ikan bertulang sejati yang umumnya hidup di laut dalam. Habitatnya di Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Ikan dari ordo Lophiiformes terlihat mencolok dengan bagian kepala yang besar dan lebar. Lophiiformes adalah ikan karnivora, mulutnya besar dan bergigi. Ikan dari ordo Lophiiformes ini menyelam hingga ke dasar laut dan agar bisa menyerang ikan lain, mulutnya sedikit menghadap ke atas. Di bagian atas mulut terdapat antena yang bisa digerak-gerakkan sebagai umpan untuk menarik perhatian mangsa. Lophiiformes sering juga naik ke permukaan laut untuk menyerang burung laut. Oke, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe karena itu sangat berpengaruh untuk perkembangan channel kami. Nantikan juga update video menarik lainnya di berbagai bidang pengetahuan seperti fauna, flora, teknologi, sains, psikologi, anatomi dan lain-lain di channel kesayangan kita AJC Education. Jangan lupa untuk mengikuti akun edukasi kami AJC Education di YouTube, Instagram ataupun Facebook, karena support kalian begitu berharga seperti cinta dari dia. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.